Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang layanan komunikasi dan informasi. Mendata seluruh nomor HP, WA, jamaah. Jadi masjid itu harus punya nomor-nomor WA, HP, jamaah. Nanti kan bisa dibuatkan grup atau di broadcast informasi-informasi, pesan-pesan kemasjidan itu bisa di broadcast ke nomor-nomor jamaah. Sehingga jangan informasi itu cuma lewat pengumuman hari Jumat, karena nggak semua jamaah kita sholat Jumat di masjid kita. Ada yang ke pasar, sholat Jumat di pasar, di kantor, dan sebagainya. Membuat grup dan japri, ya, memiliki akun Facebook, Instagram, Twitter, website, blog masjid, channel YouTube. Jadi perlu ada orang yang punya keahlian di bidang ini, editing video dan seterusnya, dan itu bisa diselenggarakan pelatihannya. Itu gampang, apalagi anak-anak muda banyak dilibatkan. Udah bisa editing video, anak muda sini, ada apa Pak? Kamu bisa nggak kalau ada pengajian itu di streaming di channel YouTube? Bisa bikin channel YouTube? Bisa. Streaming bisa? Bisa. Udah dikasih tulisan gitu, edit nama ustadznya siapa, temanya apa, bisa begitu? Bisa. Nah, kita ini kan pengajiannya seminggu sekali. Jadi kalau kamu melakukan streaming itu, nanti kamu dikasih honor. Sekali posting itu 100.000. Pengajian kita 4 kali. Oh boleh Pak. Nanti malah lama-lama dia ngusul, Pak, bagusnya pengajian seminggu 2 kali Pak. Gitu. Ya kita libatkan anak muda ini biar supaya dia juga ikut pengajian kan gitu. Begitu Pak. Menerbitkan atau berlangganan buletin. Ya meskipun sekarang orang sudah malas membaca buku, tapi tetap saja buku itu tidak tergantikan. Saya masih menerbitkan buletin selembar, meskipun ada juga yang disebarkan lewat WA, PDF-nya. Tapi yang dibaca selembar itu tetap ada. Masjid-masjid berlangganan. Dikirim. Uangnya ditransfer. Nah, gitu. Buat tambahan jamaah, bahan bacaan. Bisa juga kerjasama penerbitan buku dengan penulis dan penerbit. Saya penulis, tapi juga sekaligus sebagai penerbit. Karena ada wadah lembaga dakwah Khairul Ummah, saya jadikan sebagai penerbit juga. Ada juga yang minta dibikinkan buku dengan logo masjid misalnya. Berapa tahun yang lalu, sebelum pandemi ya, itu di Balikpapan ada Pertamina. Pertamina Balikpapan. Itu ada masjidnya namanya Istiqomah. Kemudian kalau rohisnya itu kan kalau di Pertamina Badan Dakwah Islam, BDI. Nah, Badan Dakwah Islam minta pesan buku panduan ibadah Ramadan. Ya, buku kecil, buku saku. Ya, pesan. Ya, saya bikinkan. Itu kan namanya kerjasama penerbitan buku. Belum lama ada Masjid Nusantara, Yayasan Masjid Nusantara di Bandung. Yayasan Masjid Nusantara itu didirikan oleh Rumah Zakat.
Nah, minta dibikinkan buku khutbah. Nah, buku khutbah untuk dibagi-bagikan. Pakai logo Yayasan Masjid Nusantara. Nah, gitu. Baik, memiliki majalah dinding, penyuluhan tentang berbagai hal, kesehatan, keamanan, narkoba, pertanian, wirausaha, dan lain-lain. Sehingga yang tadi ada dokter bisa ngasih ceramah masalah kesehatan, nah itu dihubungkan dengan agama, itu bagus, itu namanya penyuluhan. Baik, sarana dan prasarana, sound system yang baik untuk di dalam dan luar masjid. Masjid itu sound systemnya harus baik, dan masalah-masalah di banyak masjid itu di sini. Sound system yang kurang bagus. Ruang MCK dan wudhu yang cukup. Sehingga antrian jamaah jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang untuk berwudhu, terutama pada hari Jumat. Kalau wudhu sebenarnya bagusnya di rumah. Wudhu di rumah baru ke masjid. Tapi kalau batal ya wudhu di masjid itu. Atau ada orang yang memang mampir. Kalau perlu dihitung, ini kapasitas masjid kita berapa? Orang kalau berwudhu berapa menit? Terus sekian orang dibagi sekian menit. Nah, jadi diperlukan berapa menit untuk berwudhu seandainya 50% saja. 50% dari jamaah kita wudhunya di masjid. Itu perlu berapa menit? Dan orang tuh kalau datang ke masjid jam berapa? Mau sholat Jumat misalnya. Jangan sampai khutbah udah dimulai, dia masih pada wudhu. Bahkan masih antri. Nah, cuma kan jarang yang ngitung begitu kan. Saya khutbah di Pacific Place, kawasan Sudirman, Pacific Place. Itu tempat sholat Jumatnya di tempat parkir. Gedungnya mah keren, tapi sholat Jumat mah di tempat parkir, pengap gitu. Pakai kipas angin. Nah, itu di situ searah dengan ini mimbar, itu tempat wudhu. Tempat wudhu saja, bukan toilet. Mungkin ada 10 keran. Karena orang datangnya terlambat, telat-telat gitu. Jadi ketika saya sedang berkhutbah, itu antrian orang wudhu 5 baris. Kali 10 keran. 50 orang. Satu baris pertama selesai wudhu, maju lagi. Itu datang lagi orang, maju lagi. Seterusnya begitu. Sebenarnya ini saya khutbah udah selesai nih. Tapi saya melihat masih banyak orang wudhu. Jadi saya perpanjang khutbahnya itu. 2 kali 15. 2 kali 15. Kayak main bola ya. Jadi saya perpanjang. Kenapa? Kalau saya selesaikan ini khutbah, ini orang bisa ketinggalan sholat Jumat. Itu contoh. Terus ada tempat wudhu MCK untuk khotib. Ini kadang-kadang pengurus masjid kan nggak berpikir darurat ya. Ada khotib baru nyampe karena telat, baru nyampe 5 menit menjelang azan. Nah, 5 menit menjelang azan baru nyampe. Belum wudhu kan dia tuh. Terus wudhunya di mana? Di situ tempat jamaah. Oh, padahal di situ antri. Saya dulu Pak wudhu. Antri Pak. Saya khotib nih. Justru khotib mesti ngasih contoh dong. Antri. Orang-orang antri masa khotib nggak mau antri kan gitu. Jadi perlu ada tempat wudhu MCK buat khotib secara khusus yang jangkauannya gampang nih dari mihrab.
Ya, saya nggak tahu nih, belum pernah masuk ke sini nih. Kalau di ruangan ini ada toiletnya nggak? Nah, ada sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ya. Hari Ahad kemarin saya mengisi ceramah subuh di Masjid Al-Qolam Cibubur, Al-Qolam Grand apa itu? Iya, bukan kota wisata, eh, Grand Cibubur, nah, Citra Grand, nah, Citra Grand, Citra Green. Karena saya mau ngisi acara seperti ini juga di Masjid Andalusia Sentul, acara saya jam 1 habis zuhur. Di situ subuh kan sampai jam 7-an, sampai jam 6, setengah 7 lah lewat. Kalau saya pulang lagi Kebon Jeruk, nanti berangkat lagi ke Sentul, nggak praktis. Akhirnya saya istirahat aja dulu di tempat ini, tempat imam nih. Ternyata di tempat imam itu ada tempat wudhu saja, tempat wudhu saja. Jadi ada keran kayak cuci tangan di bagian atas, terus di bagian bawah ada keran lagi buat cuci kaki. Jadi wudhunya di atas, cuci kakinya di bawah. Ya boleh juga, sekedar tempat wudhu. Tapi menurut saya perlu tempat kencing juga. Kalau khotib tuh 5 menit mau masuk waktu, tiba-tiba pengen kencing. Baik, bukan khotib imam pengen diistimewakan, bukan. Tapi berpikir darurat. Ruang sekretariat, tamu, perpustakaan, kelas belajar, gudang, tempat penitipan sepatu dan sendal, tempat parkir sepeda, motor, mobil, termasuk tempat parkir khusus buat khotib. Nah, jadi ini namanya sarana yang harus disiapkan. Ada saat khotib itu udah nyampe ke masjid, cuma karena dia bawa mobil cari-cari tempat parkir, itu ada saat tempat parkirnya penuh. Makanya saya menyarankan tempat parkir khusus disediakan untuk khotib. Maka konfirmasi, Pak Ustadz nanti khutbah di masjid saya. Oh iya, insya Allah. Datangnya dengan kendaraan apa? Oh saya bawa mobil. Kalau begitu udah disiapkan tempat parkirnya Pak Ustadz. Posisinya di mana gitu. Nah itu enak begitu. Apalagi di kantor-kantor yang tempat parkir itu penuh. Dulu ada kejadian di Masjid Departemen Kesehatan. Masih istilahnya departemen dulu kan, bukan kementerian. Memang saya kalau mau ceramah di situ, itu tempat parkir susah tuh ceramah zuhur. Ya kalau saya kan ada sopir. Kalau parkir di luar, nggak boleh jalan Rasuna Said. Parkir di dalam udah penuh. Padahal nggak penuh, cuma udah dikapling-kapling aja. Dirijen, apa segala macam gitu. Akhirnya sopir saya itu keluar lagi, balik lagi ke kantor. Waktu itu kantor Hairuma di Menteng. Pernah ada kejadian, waktu Jumat udah tinggal sedikit lagi. Telepon, Pak Ustadz, posisi di mana? Saya udah nyampe nih, cuma nyari parkir nggak ada. Nah, gitu. Nah, maka saya kasih tahu pengurus masjid, makanya harus siapkan tempat khusus parkir buat Ustadz, pasangi papan, gitu. Maka kalau saya khutbah di kejaksaan, nah itu
Masuk, udah ada tempat parkir, udah ada papannya di situ. Mas di BPK begitu juga ada parkir buat ustadz. Kalau di Bank Mandiri, Plaza Mandiri di Gatot Subroto, itu kan parkir di luar, ada di basement. Nah, di basement. Kalau di basement kan untuk intern atau member. Saya kan nggak punya. Nah, itu pengurus masjidnya konfirmasi. Pak Ustadz, nomor mobilnya apa? Nah, gitu, mobil apa? Terus nomornya, nanti dia koordinasi dengan security. Saya datang, buka jendela, oh ini Ustadz, silakan gitu. Masuk ke basement. Itu hal-hal kecil yang kadang kurang diperhatikan. Tadi sudah disebut ruang ibadah yang suci, bersih, indah, nyaman, wangi. Jadi kalau kita sujud, wangi, ruangannya wangi. Kan ada tuh pewangi ruangan yang ditempel di tembok, keluar setiap berapa menit, keluar aroma jeruk, keluar aroma mangga, keluar aroma apel. Kan jamaah tinggal bawa kuah rujak doang kalau gitu. Gitu. Jadi enak. Dulu saya pernah ke Paris tahun 2004. Sebenarnya program saya di Belanda, tapi saya diajak jalan-jalan ke Paris. Lebaran. Nah, Lebaran. Karena waktu itu ada beda hari. Nah, dia ngambil duluan. Jadi besoknya mestinya tanggal Idul Fitri. Akhirnya besok jadi jalan-jalan ya gitu. Nah, perjalanan dari Amsterdam ke Paris itu sekitar 6 jam dengan mobil pribadi. Jadi berangkat sebelum subuh, karena subuhnya jam 6, bahkan 6.30. Nah, jadi kita berangkat jam 4, Pak Ustadz. Udah wudhu ya? Oh, ya udah wudhu. Iya, sudah wudhu, karena nanti mau sholat subuh di perjalanan itu. Berangkat di Paris, naik Menara Eiffel, jalan-jalan dan sebagainya. Belum sholat zuhur, belum sholat asar. Itu kemudian datang ke masjid yang cukup besar. Sholat zuhur sama asar. Kalau hitungan jam kita udah 5:30 tuh. Udah dekat maghrib 5:30. Lalu ketika menjelang maghrib ada seorang petugas masjid yang mendatangi tiap jamaah yang udah datang. Didatangi satu-satu, dihampiri, semprot, 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 semprot gitu. Saya agak di belakang. Ini apa ini orang? Nyampe juga ke saya, rupanya parfum. Jadi setiap jamaah disemprotkan parfum minyak wangi. Mau ditiru di sini boleh. Di Madinah begitu juga. Hari Jumat itu di Madinah ada anak-anak kecil bawa botol minyak wangi, dioleskan, dioleskan. Itu di bagian depan. Nggak tahu kalau ke belakang. Nah, itu begitu. Baik. Terus infokus dan jadwal waktu sholat digital. Nah, ini sudah. Kamera CCTV untuk pengawasan dan evaluasi. Evaluasi itu penting dengan kamera CCTV. Ini khutbah Jumat lagi berlangsung. Berapa banyak jamaah yang tidur ketika khutbah lagi berlangsung? Ada nggak? Buka kamera CCTV. Wah, Pak Herman kok tidur nih? Khutbah Jumat lagi berlangsung. Siapa lagi? Itu kan ada tuh kelihatan. Siapa yang masukin uang ke kotak sama yang enggak kan kelihatan juga. Jadi bahan evaluasi. Uang masjid itu, kotak, itu bisa dievaluasi dengan
didata, dihitung. Jangan cuma dihitung jumlahnya, dapat 3 juta, dapat 5 juta, jangan cuma hitung begitu. Tapi dihitung juga, dicatat berdasarkan pecahan mata uang. 100.000 berapa lembar? Oh, kosong, nggak ada. 50.000 2 lembar, gitu. 20.000 30 lembar, dan seterusnya. Total berapa tuh? Total dapatnya 5 juta. Tapi 5 juta ini berasal dari 300 jamaah. Kok 300 jamaah? Padahal jamaahnya 600. Ya berarti 50% jamaah yang berinfak. Dari mana tahu? Pecahan mata uangnya itu berjumlah 300. Berarti itu hitungan maksimal. Karena nggak mungkin ada orang, ada uang 10.000, itu dari 2 orang, itu kecil kemungkinan. Kalau ada uang selembar 10.000, dari berapa orang? Dari 1 orang. Nggak ada orang mungkin di masjid, Pak, mau infak nggak? Mau, berapa? 5.000. Sama dong sama saya, 5.000 juga. Cuma saya nggak punya uang 5.000, Pak. Punyanya 10.000 nih. Sini deh uang Bapak. Kok begitu? Iya, uang Bapak udah ada di sini. Kan saya 5.000, Bapak 5.000. Ada begitu nggak? Nggak ada. Jadi kalau hitungan maksimalnya 300, berarti maksimal jamaah yang berinfak 300 orang. Padahal jamaahnya 600, berarti 50%. Yang 50% ini pelit apa nggak punya duit? Ah, itu begitu. Nah, terus sekarang sudah pakai kiris. Nah, meskipun kemarin ada yang memalsukan. Nah, apa itu? Restorasi masjid. Itu di Istiqlal saja, itu ada 50 stiker yang di Istiqlal. Di Masjid Al-Insan, Patal Senayan, itu ada 3. Stikernya ada 3. Baik. Ini kan untuk pengawasan dan evaluasi. Nah, terakhir yang pokok, ini soal pendanaan. Masjid itu kan harus punya uang yang cukup. Nah, maka perlu mengembangkan usaha dana. Masjid Al-Aqsa sudah ada usaha dana kan? Ya. Menggunakan dana untuk membiayai seluruh aktivitas masjid. Jadi aktivitas masjid dibiayai dari dana masjid. Memberikan honor kepada petugas masjid yang bertugas di masjid, dikasih honor. Memang tidak ada standarnya. Ini nggak tahu kenapa gambarnya gambar begini bukan rupiah, saya nggak tahu. Iya, yang suka rupiah cuma Rhoma Irama. Nah, honor itu kepada khotib, imam, muazzin, marbot, pelaksana harian. Jadi kalau pengurus masjid perlu dikasih honor, yang dikasih honor itu pelaksana harian. Bukan karena tercantum dia dapat honor. Kerjanya enggak. Jadi pelaksana harian bolehlah dikasih honor. Guru ngaji, guru TK TPA. Berapa-berapanya dimusyawarahkan. Enggak ada standar. Tidak ada standar honor khotib itu berapa. Honor penceramah taraweh itu berapa. Beda-beda satu tempat dengan tempat lain. Mengembangkan wakaf tunai. Wakaf yang ada bisa dimanfaatkan, dan wakaf itu nggak mesti masjid, bisa aja ruko, bisa aja rumah, bisa disewakan, bisa aja mobil, bisa disewakan. Yang penting dia jadi produktif. Kalau uang
itu juga bisa diwakafkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Kayak tadi sudah dicontohkan. Orang mau usaha, nggak punya modal, jangan berurusan sama rentenir. Sini sama badan wakafnya masjid. Ada uang nih, 100 juta. Karena satu orang 1 juta, ada 100 orang berwakaf 1 juta. 100 juta. Tinggal dimanfaatkan. Di kita kan pemahaman dan kesadarannya ini baru nih. Sehingga dibentuklah badan wakaf. Kalau di Mesir kan sudah lama sekali. Sehingga Al-Azhar itu dari wakaf. Mahasiswanya belajar gratis itu dari wakaf. Ada orang Aceh pergi haji. Orang Aceh pergi haji ini merasakan sulit pergi haji zaman dulu itu. Orang berangkat dengan modal yakin, duitnya nggak cukup, sehingga agak sulit juga di sana. Maka orang Aceh itu kemudian membeli tanah di Mekah. Tanah itu kemudian dibangun hotel. Hotel itu disewakan. Hasil uang sewanya itu untuk dibagi kepada jamaah haji dari Aceh. Tambahan dari living cost. Living cost dari Kemenag itu 1.500 real. Nah, dari wakafnya orang Aceh itu tambah lagi. Kalau mau dapat jadi orang Aceh aja pergi haji. Nah, begitu. Membantu masjid, musola, dan masjid lain. Nah, masjid kaya bantu masjid miskin. Membantu itu enggak mesti ngasih uang. Bisa aja dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan. Masjid kita harus punya khotib cadangan. Kalau begitu, setiap masjid harus mempersiapkan minimal 1 jamaahnya untuk dididik, dilatih menjadi khotib cadangan. Kalau begitu kita bikin pelatihan khotib. Sini, setiap masjid ngutus 1 orang ke Masjid Al-Aqsa. Nggak bayar, gratis dari Masjid Al-Aqsa biayanya. Nah, itu namanya membantu masjid lain. Apalagi mau membantu yang jauh-jauh. Misalnya tadi itu di daerah minoritas muslim di Nusa Tenggara Timur. Saya bikin pelatihan. Wah, itu cari dana sendiri. Ada orang berinfak. Dulu-dulu gampang juga tuh cari dana. Sekarang setelah pandemi ini rada-rada sulit. Nggak gampang orang ngasih infak. Sehingga ada kegiatan di sana, dananya dari sini. Bukunya dikasih, makan dikasih. Mereka siapkan orang, siapkan tempat. Jadi kalau misalnya Masjid Al-Aqsa bikin pelatihan khotib di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di mana lagi? Di Maluku, Ambon, silakan. Itu namanya manfaat uang kita sampai jauh ke sana. Maka prinsipnya masjid itu banyak dana, sedikit saldo. Masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Buat apa duit ditumpuk-tumpuk? Ada yang nyeletuk. Buat diumumkan Pak Ustadz. Duit kok buat diumumkan, buat dipakai biar supaya manfaat. Saya punya program donasi atau wakaf buku khutbah untuk masjid, untuk khotib-khotib masjid-masjid di daerah-daerah pelosok, kampung-kampung. 2 tahun yang lalu saya diundang oleh Kemenag
Kemenag NTT. Acaranya manajemen masjid, asramanya tempatnya di asrama haji. Pesertanya pengurus masjid dari seluruh kabupaten kota di NTT, Nusa Tenggara Timur. Bapak dari mana? Saya dari Flores. Mana Floresnya? Saya di Lembata. Saya di Flores Timur. Bapak dari ND. Bapak dari Alor. Dan sebagainya. Ada grupnya. Lalu saya kasih tahu, saya mau mengirimkan buku untuk masjid. Kirim nama masjid, alamat lengkap, nomor HP. Saya kirim. Ada sekitar 60 masjid saya kirim berdasarkan dana yang masuk. Lalu ada lagi, Pak Ustadz, ini kampung namanya Buya Suri, Atua Lepang, Buya Suri di Lembata. Ada pesantren. Biasanya orang-orang dari NTT yang muda-muda belajar kemana, udah selesai belajar, nggak mau pulang lagi. Nggak mau pulang lagi. Lah ini ada Ustadz namanya Muhammad Mahmud. Pulang dia, udah jadi LC dari Mesir. Pulang, bikin pesantren, gratis. Nah, itu pesantren nggak ada airnya kalau musim kemarau. Nggak ada air. Airnya itu ngambil di sungai. Itu jalan dari, kalau jalan kaki, dari pesantren ke sungai itu bisa 2 jam. Nah, airnya diambil dari situ, sehingga dibawa ke pesantren pakai mobil tangki, itu cuma buat wudhu, istinja, masak. Jadi di sungai itu ada mata air, dilokalisir, sehingga dia jernih gitu. Pakai mobil tangki. Mobil tangki itu bayarnya 250.000 pada waktu itu. Sekali ngambil air itu. Terus santri bagaimana mandinya? Mandinya di sungai itu. Kalau mau mandi di sungai, cuma jalannya bisa 2 jam, 3 jam itu. Ya balik lagi ke pesantren, bisa udah keringetan lagi. Jadi mandinya seminggu sekali, Pak. Di pesantren tuh mandinya seminggu sekali tuh anak-anak. Cuma hari Jumat doang begitu ya, mandi. Itu contoh. Pesantren itu gratis. Jadi ustadz itu pulang. Nah, itu bagus. Perlu dibantu. Saya bikin pelatihan untuk masyarakat di Lembata, di pesantren itu. Baik, ini yang pokok-pokok untuk disampaikan. Mungkin ada sekitar setengah jam lebih, 40 menit, untuk mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya. Kalau pengurus yang tidak full timer itu kan dia menentukan garis-garis kebijakan, merumuskan program, kemudian mengontrol pelaksanaan program. Siapa yang mengeksekusi program? Itu yang pelaksana harian. Dia yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pengurus. Dia dikontrol oleh pengurus. Nah, si pelaksana harian ini ngantor jadinya di masjid. Dia full, dia sepenuh waktu, sepenuh jiwa dan sepenuh waktu. Kalau pengurus yang pada ngantor tadi itu dia sepenuh jiwa tapi tidak sepenuh waktu. Yang sepenuh waktu inilah yang perlu dikasih honor, gaji. Nggak usah gede-gede,
ya minimal standar UMR gitu. Kalau standar UMR mau gue juga mau yang gitu. Ya karena nggak ada standar jadi pada nggak mau. Begitu. Masjid As-Salam yang tadi saya ceritakan itu digaji, imamnya juga digaji dengan standar di atas UMR. Disiapkan rumah dinasnya, ada rumah dinasnya. Dan dia boleh mengembangkan aktivitas dakwah di luar. Yang penting pada saat dia terjadwal sebagai imam, dia harus ada. Jadi dia masih mungkin mengembangkan di luar. Baik. Penggunaannya itu berbagai macam. Nah, challenge-nya selama ini itu kita di DKM adalah bagaimana administrasinya, sistemnya. Nah, selama ini kita kan berusaha secara manual. Terus terang semakin lama semakin sulit ini. Gitu. Nah, apakah ada gitu yang bisa kita gunakan gitu ya? Kita sudah berpikir kalau kita di perusahaan memang ada Ustaz, cuma kan itu mahal, jadi nggak terbeli lah. Dan kita juga di Al-Aqsa sebenarnya berusaha beberapa kali lah gitu ya, berusaha mengandalkan dari aplikasi atau developer tertentu lah yang ternyata juga belum kesampaian terus lah gitu ya, karena mungkin dia terkait orangnya, keandalannya dan sebagainya. Nah, apakah ada gitu ya rekomendasi yang bisa digunakan administrasi keuangan untuk khusus untuk masjid gitu, sehingga memenuhi kebutuhan masjid ini gitu. Yang terpikir mungkin juga sebenarnya apakah bisa gitu ya dijadikan program di pemerintah nasional, baik ya misalkan dari DMI atau MUI gitu, jadi membantu masjid-masjid gitu. Jadi mungkin beli atau develop gitu ya DMI tingkat nasional, nanti masjid-masjid tinggal pakai gitu. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Saya pernah dengar ada itu aplikasi sistem keuangan masjid, alumni STAN apa gitu yang bikin ya. Saya nggak tahu persis isinya seperti apa. Yang jelas masjid itu keuangannya harus transparan. Transparansi ini yang belum. Termasuk di masjid-masjid kantor yang dia orang kantor. Ternyata ya katakanlah kalau ngasih honor kepada khotib itu masih salam tempel. Amplop salam tempel. Enggak semuanya tanda tangan. Nah, jadi mulai dari situ. Semuanya ada pencatatannya sebagai bagian dari transparansi. Khotib, penceramah, orang-orang yang terima honor dari masjid itu menerima dengan kwitansi. Kwitansi penerimaan. Kan bisa dibikin sendiri. Kwitansi tinggal cetak kan. Sudah terima dari kan gitu. Besarnya terus untuk tinggal ditulis. Di masjid korupsi itu ada nggak Pak Ustadz? Ada, cuma belum ketahuan aja. Karena belum ada KPK buat masjid kan itu. Ini ada satu kasus, ada kejadian. Kejadiannya sih tahun 90-an. Saya khutbah di masjid itu. Masjidnya masjid rumah sakit. Saya sebut aja nggak apa-apa. Masjid Rumah Sakit Jakarta, dekat Atma Jaya itu. Itu ya kalau saya khutbah di situ ya dikasih amplop saja, isinya uang 100.000. Standar pada waktu itu 100.000 tahun 90-an. Tahun berikutnya teman saya khutbah. Teman saya khutbah
terima amplop, sampai di rumah dibuka, ternyata isinya 90. Teman saya ini kemudian berkomunikasi kepada ketua masjid. Pak, apa kabar Pak Ustadz? Baik. Lewat telepon. Ada apa Pak Ustadz? Kemarin kan saya khutbah di masjid Bapak. Oh iya, alhamdulillah itu bagus gitu. Ada apa Pak Ustadz? Begini, ini sih tidak punya maksud apa-apa, cuma perlu Bapak tahu saja bahwa kemarin tahun-tahun yang lalu kan kalau khutbah dikasih honor 100.000. Kemarin waktu saya khutbah ternyata honornya 90. Kalau emang udah dikurangi ya nggak apa-apa, saya sih nggak punya maksud apa-apa. Ini perlu tahu aja, kemarin saya terima 90. Oh enggak Pak Ustadz, justru mulai tahun ini sudah kita tambah jadi 120. Oh, ditilep 30.000. Baik, terima kasih Pak Ustadz, ini laporannya. Nah, gitu. Terus ternyata orang yang dititipi itu nilep 30.000. Beberapa bulan kemudian saya khutbah di situ. Nah, ternyata kan kalau kita datang khutbah itu dikasih buku daftar hadir khotib. Nomor, tanggal, nama, alamat, tema, terus tanda tangan. Tambah lagi satu kolom transport. Ditulis 120.000. Jadi bukan pakai kwitansi tapi pakai buku itu. Itu juga namanya bagian dari transparansi. Kadang-kadang suka aneh aja. Terima amplop dibuka di rumah 950.000. Tanggung amat ya. Ya sudahlah, saya emang nggak suka menelusuri. Cuma kadang-kadang ada timbul tanda tanya begitu. Baik, jadi transparansi di situ. Pembelian barang ada fakturnya, pengeluaran ada kwitansinya. Meskipun nggak semuanya harus pakai faktur. Pengurus masjid rapat pakai konsumsi. Konsumsinya gorengan, pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng, yang digoreng-goreng lah. Bang, ada kwitansinya nggak bang? Ada fakturnya nggak? Gimana sih beli gorengan aja pakai faktur? Begitu. Nah itu mah dari kas kecil. Nah sesudah transparansi, masjid juga dari segi keuangan harus menentukan standar sendiri. Standar sendiri itu dimusyawarahkan. Misalnya ngasih honor khotib berapa standar, masjid kita segini. Wah kata si pengurus yang lain, kayaknya perlu kita tambah. Kenapa? Ini udah 5 tahun. Standar ini udah 5 tahun. Misalnya. Terus kalau guru ngaji berapa. Dan seterusnya. Jadi sudah ada standar di internal kita. Jadi itu udah lebih enak. Nah, terus ya biasa laporan keuangan, pencatatan keuangan per bulan, per tahun. Saya kira itu tidak terlalu rumit. Ya, begitu. Terus untuk menyederhanakan ada pos-posnya. Nah, misalnya pos dakwah. Nah, pos dakwah itu berarti honor khotib, honor ustadz pengajian, honor penceramah Ramadan, honor guru ngaji. Nah, itu pos dakwah misalnya. Nanti ada lagi pos karyawan, pegawai-pegawai masjid digaji. Ada pos. Pos 1 dakwah, pos 2 gitu. Nanti sarana prasarana termasuk bayar listrik dan kebersihan. Itu masukkan pos itu.
tentu akan lebih bagus lagi kalau ada sistem keuangan yang sudah teraplikasi. Itu nanti dicari sama yang ahlinya, bagian pembukuan keuangan. Baik, saya tidak tahu Masjid Al-Ikhlas Jati Padang itu ada nggak sistem keuangannya, karena dia kan masjid manajemennya dengan standar ISO 9001 dari Australia. Jadi kan kalau standar ISO itu di audit. Baik, ada lagi? Untuk fasilitas masjidnya tadi Bapak. Jadi terus terang aja di masjid kami untuk tempat duduk daripada imam sudah ada dibikinkan khusus di ruangan imam, ada khusus. Akan tetapi khatib itu kadang-kadang perlu buang hajat air kecil seperti itu. Sampai saat ini kami belum membuatkan toiletnya di situ untuk buang air kecil karena sebahagian pendapat daripada pengurus kami itu tidak boleh untuk buatkan toilet karena arah kiblat gitu loh, arah kiblat. Nah, jadi itu adalah satu kendala buat kami. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh dibuatkan sarana itu tadi di kiblat, karena kan kita sholat di depannya adalah toilet seperti itu. Kalau ada, kalau bisa Ustaz kasih kami dalilnya supaya apabila ada pertanyaan daripada jamaah dan lain sebagainya kami punya alasan seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, yang jelas ini kan ada tembok. Jadi kita bukan sholat menghadap toilet, kan sudah terhalang oleh tembok. Sama halnya kita tidak boleh sholat menghadap kuburan. Di depan masjid itu ada kuburan. Masjid-masjid Betawi itu. Saya kan orang Betawi, Pondok Pinang. Di depan masjid saya di Pondok Pinang ada kuburan. Tapi kan sudah ada tembok. Jadi kita bukan sholat menghadap kuburan. Masjid Nabawi, itu kan di situ kuburan Nabi. Sholat nggak menghadap kuburan, ada temboknya. Nah, teknologi membuat toilet juga jadi beda. Dulu mah nggak ada toilet, dulu mah adanya jamban, adanya kakus. Makanya jamban kakus karena teknologinya model dulu, ya dia adanya di belakang, keluar dari rumah. Gitu kan? Karena dulu tanah kita cukup lebar. Ada latar belakang, ada latar depan, ada latar kanan kiri. Sekarang tinggal istilahnya saja latar belakang. Kalau di belakang nggak ada latar. Latar itu bahasa Betawi itu semacam halaman. Sehingga jamban itu kakus adanya di latar belakang. Makanya kita kalau mau, sampai sekarang bahasanya masih dipakai. Kalau mau ke toilet, kita nggak bilang ke toilet. Itu kan toilet istilah sekarang tuh. Sebelumnya, permisi Pak, tamu nih, permisi Pak, mau ke belakang. Nah, gitu. Padahal itu WC-nya, toiletnya ada di sini, tapi bahasanya masih ke belakang. Kan sekarang antara kamar dengan kamar itu ada kamar mandi. Tapi saya tertarik juga dengan orang Belanda. Rumah-rumah di Belanda itu yang saya datangi, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Ternyata antara toilet untuk buang air besar dengan tempat mandi itu beda ruangan. Jadi dia punya dua pintu, dua kamar. Ini untuk buang air besar, ini buat mandi.
Bagus juga tuh begitu. Saya nggak nanya, saya nafsirin sendiri aja. Saya menafsirkan sendiri. Mungkin orang di sini disiplin waktu. Nggak ada alasan antri di rumah itu, antri mandi. Kenapa? Ada yang lagi buang air besar kan gitu. Kenapa? Nggak ada istilah antri. Kenapa? Yang buang air besar di sini, yang mandi di sini. Jadi ketika suaminya mandi, meskipun dia ingin buang air besar, tunda dulu, mandi aja dulu. Karena WC-nya dipakai sama istri atau sama anak. Nanti dia keluar mau mandi, lah ini udah keluar, gitu. Dari segi waktu hemat juga itu kalau begitu. Kan kadang-kadang setengah jam buang air besar, mandi di situ satu tempat. Sekalipun di sini di luar sana, di sebelah sana lagi, ya tetap aja menghadap kiblat juga. Yang bukan kiblat kan di sana. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Dalilnya mana? Saya nggak ketemu dalil yang melarang. Iya, nggak ada larangannya. Saya nggak tahu. Yang jelas ini kita sholat bukan menghadap WC, tapi menghadap tembok sudah. Nah, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu tempat wudhunya di basement. Di basement kan. Nggak ada yang menghadap jadi itu. Kalau di basement. Ya, begitu Pak. Satu lagi satu. Ya. Untuk pengembangan di masjid tadi, kita mengembangkan uang. Jadi Bapak tadi bukan daripada mereka yang kepada mereka ini mati guna. Kan kepentingan mereka tidak ada isi sehingga mereka berpikir ke seperti itu. Ini secara pribadi saya sudah lakukan, tapi bukan atas nama masjid, tapi atas nama pribadi saya. Karena saya itu paling suka membantu orang yang ingin bermuslim seperti itu. Tapi saya itu tidak pernah melihat kelebihan daripada yang disebutkan. Ini mereka sudah kita menjadi ya. Jadi ketika mereka misalnya memberikan bantuan 1 juta sampai 10 juta orang seperti itu, jadi uang yang bisa diberikan kepada mereka itu harus dikembalikan seperti itu. Tapi supaya ini berkembang dan bergulir kan ada penambahan. Jadi ketika mereka mempunyai keuntungan, saya meminta mereka itu untuk memberikan keuntungan itu 2,5%. Kenapa? Karena dia sudah mendapat keuntungan, sudah ada peningkatan. Tapi saya tidak pernah menghitung bisa dan tolnya. Pokoknya keuntungan berapa diberikan seperti itu. Jadi itu keuntungan sehingga ini berkembang. Tetapi ada kelemahannya. Karena kita memberikan uang itu tidak menjadikan. Dan sumber uangnya itu adalah merupakan infak daripada perusahaan saya. Infak itu kan diberikan kepada orang, tidak perlu dikembalikan seperti itu. Cuma saya ingin memproduktifkan supaya mampu bertambah besar. Tapi uang itu nggak kembali, boro-boro lebihnya dia menjadi muzaki. Pengalaman ini apabila kita bawa ke masjid nanti, kalau ini yang rugi ya saya sendiri yang rugi kan seperti. Tapi apabila itu dibawa ke masjid nanti, sementara kalau ceritanya itu kan uangnya masjid, uangnya dia benar, jadi Allah supaya dia sendiri berkembang. Apabila itu terjadi seperti itu, bangkrut dan lain sebagainya, seperti itu. Bagaimana bisa? Kita bisa mengembalikan uang itu kan jaminan yang bercerita. Akhirnya itu kan tidak lagi membantu dia juga. Nah, terhadap itu solusinya bagaimana besar uang dari yang Ya. Kalau judulnya wakaf,
Ya wakaf itu harus langgeng. Orang Aceh bikin hotel di Mekah, orangnya udah meninggal, udah lama sekali, tapi wakafnya masih ada, pahalanya mengalir buat dia. Nah, kalau wakaf ya wakaf, dia harus langgeng. Kalau nggak langgeng ya sudah, berarti yang berwakaf sudah sampai di situ pahalanya. Selesai. Misalnya, Bapak berwakaf AC buat masjid. Berapa tahun ini AC? Misalnya 15 tahun. 15 tahun udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Udah rusak. Mau diservis sudah nggak bisa, segala macam udah. Berarti dibuang. Habis tuh. Pahala wakaf sudah sampai di situ tuh. Selama 15 tahun saja. Karpet. Wakaf karpet. Berapa tahun ini karpet? 5 tahun udah jelek. Akhirnya apa? Diganti. Nah, kalau enggak dia bisa bayar, orangnya bangkrut, ya kalau dia tetap harus bayar, dibantu berarti. Misalnya, ini orang tertimpa musibah, minjem duit buat dagang bakso, beli gerobak, beli kompor, segala macam, total 3 juta misalnya. Ketika dia baru berdagang 2 bulan, itu ada musibah, kompornya meleduk, terbakar semua itu gerobaknya, udah habis dia. Nah, biar supaya dia tetap bisa bayar utang, pinjaman itu tadi, bantu dia. Kita pinjemin, kita kasih dia, biar supaya bisa bayar utang. Bisa begitu caranya. Atau yang memberi utang mengikhlaskan. Cuma kan itu utangnya mau wakaf. Bagaimana mau diikhlaskan? Ya berarti kalau udah nggak bisa dia bayar, nggak bergulir lagi itu uang, ya sampai di situ tuh pahalanya orang yang berwakaf. Jadi kita yang mengelolanya apa berdosa begitu Ustaz? Kenapa? Wakafnya si muafik ini tadi gara-gara tentang memberikan pinjaman kepada komitmen tidak pernah tidak bisa mengembalikannya. Berarti kan putus. Ya. Itu kan gara-gara kita. Ya. Bagaimana Ustaz? Makanya kepada orang-orang yang berwakaf harus jelas ketentuannya. Pak, Bapak ini kan berwakaf. Berwakaf ini berupa uang 1 juta. Ini ada 100 orang. Jadi 100 juta. Ya diomongin tuh yang begitu-begitu. Kalau terjadi kasus kayak begini bagaimana? Ya sudah, emang pahala kita sampai di situ sudah. Ya sudah, berarti Bapak ikhlas ini. Pahalanya sampai di situ. Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak bertanggung jawab dengan cara Bapak sumbangkan. Ada orang susah, saya sumbangin aja deh nih buat dia dari dana wakaf. Nah, itu namanya salah penggunaan. Dana wakaf bukan buat begitu. Kalau buat begitu tuh hasilnya. Hasil dari uang wakaf. Misalnya uang wakaf dijadikan modal usaha. Modal itu ada untungnya. Untungnya itu yang boleh disumbangkan. Begitu Pak. Ya. Masih ada materi lagi atau? Oh iya. Terakhir, soal layanan SDM. Masjid itu harus memiliki SDM yang berkualitas dan banyak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
SDM-nya banyak, ada muazin, ada imam, ada khotib, ada petugas mengurus jenazah, dan seterusnya. Yang kedua, mengkader. Nah, termasuk SDM dalam konteks sekarang itu admin media sosial. Ini SDM masjid nih, nangani video, nangani streaming. Nanti ada akuntan, masalah keuangan, itu juga SDM. Petugas kebersihan yang terlatih. Selama ini kan petugas kebersihan nggak terlatih tuh. Ngepel aja biasa. Nah, gitu. Padahal ada ilmunya ngepel itu. Bagaimana ngebersihin kaca, bagaimana ngebersihin kayu, bagaimana ngebersihin stainless, bagaimana membersihkan aluminium. Itu semua ada ilmunya. Cuma di masjid kan nggak pakai ilmu. Beda sama di gedung-gedung itu. Maka yang kedua, mengkader SDM yang paling dibutuhkan. Khotib, imam, muazin, guru ngaji, dan lain-lain itu sangat dibutuhkan. Jadi harus ada pengkaderan. Nah, yang keempat, pelibatan jamaah masjid sesuai dengan potensi, kemauan, dan kemampuan. Libatkan orang. Ini yang lemah. Di masjid-masjid kita itu nggak ada pelibatan. Sehingga kata orang yang ngurusin masjid, dia doang. Dia lagi. Misalnya, kalau hari Jumat, malam-malam Ramadan, itu kan ada pengajian, ada MC-nya kan? Hari Jumat ada pengumuman. Yang menyampaikan pengumuman siapa? Orangnya dia saja itu. Kenapa nggak dilibatkan yang lain-lain? Anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD. Ada tuh saya ceramah taraweh yang menyampaikan pengumuman anak SD. Itu namanya melibatkan. Oh, itu ada beban moral yang sangat besar tuh pada tuh anak. Dia inget tuh dulu pernah berdiri di depan jamaah menyampaikan pengumuman. Malam ini malam ke-15 dari bulan Ramadan, yang menjadi imam taraweh adalah Bapak Ustadz Haji Abdul Malik, dan yang menyampaikan kultum ceramah Ustadz Haji Ahmad Yani. Itu terngiang-ngiang tuh sampai dia gede tuh nanti. Itu namanya melibatkan. Orang bisa apa, libatkan. Yang keempat, tadi yang ketiga ya, yang mestinya ketiga. Memanfaatkan SDM untuk pemakmuran masjid dan jamaahnya. Nah, makanya pengurus masjid itu harus tahu apa potensi jamaahnya. Oh, Bapak ini dia dulu kerjanya jadi wartawan. Kerjanya di media jadi wartawan. Berarti dia punya ilmu kewartawanan. Bisa nggak ya dia membimbing anak-anak muda untuk belajar ilmu kewartawanan? Bahkan sekarang ini kan semua kita jadi wartawan. Dengan barang ini, semua kita sekarang jadi wartawan. Kenapa? Suka nge-share foto. Wartawan kan nge-share foto juga. Bedanya apa? Wartawan itu memberi keterangan foto. Ini foto apa dikasih keterangan. Di bawah foto itu
waktu diterbitkan di koran. Tidak ada koran yang tiba-tiba memasang foto tanpa ada keterangannya. Nah, kita semua jadi wartawan tapi nggak pernah belajar kewartawanan. Makanya nggak karu-karuan berita ini. Itu namanya memanfaatkan SDM. Ada jamaah kita bisa bahasa Inggris. Kenapa dia nggak dimanfaatkan untuk bikin bimbingan belajar bahasa Inggris? Apalagi bahasa Arab. Begitu. Jadi potensi jamaah kita jangan disia-siakan. Manfaatkan. Sebesar-besarnya manfaat. Makanya ditanya tuh jamaah. Pak, Bapak masih kerja? Masih. Di mana? Saya kerjanya di Unilever. Nah, Unilever. Oh iya. Bagian apa? Bagian produksi. Oh, berarti Bapak ngerti dong bikin sabun gitu, bikin odol. Ya ngerti. Bikin sampo, ngerti. Kalau begitu, bagaimana Pak kalau di masjid kita bikin pelatihan bikin sabun? Boleh. Pelatihan bikin sabun. Kan banyak jenis-jenis sabun. Sabun muka, sabun mandi, sabun deterjen, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Saya sering ceramah di Unilever sejak tahun 90-an. Dari zaman kantornya di Gatot Subroto. Sekarang kan sudah di BSD. Itu ada karyawan, pengurus masjid, tapi saya udah lama juga nggak ketemu dia tuh, nggak ngelihat. Apa dia ditugaskan pindah ke tempat lain, kan ada juga cabang-cabang di tempat lain. Ada yang di Surabaya, misalnya. Suatu ketika saya ceramah di Bogor. Ketemu dia. Tinggal di sini Pak? Iya, saya tinggal di sini. Kok nggak pernah kelihatan lagi di kantor? Saya udah berhenti Pak Ustadz. Oh, berhenti. Terus sekarang ngapain? Saya bikin sampo. Saya bikin sampo. Terus dikemanain samponya? Itu dimasukkan ke hotel-hotel. Jadi hotel-hotel di Bogor itu samponya dari saya. Jadi kalau Ustadz nginep di hotel di Bogor, mandi, nah itu ada samponya itu dari saya tuh samponya. Oh, sampo doang, berhenti dia. Nah, itu contoh. Nah, ini kalau masjid kita bikin sendiri, sabun aja dulu, bikin sendiri, seluruh jamaahnya beli sabunnya di sini. Segala keperluan sabun. Nah, belum yang lain-lain. Itu namanya memanfaatkan SDM. Cuma kita ini memang tidak memanfaatkan. Begitu Pak. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke pemandu acara. Setelah ini saya pamit.